Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Sunini Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Puluhan mahasiswa padati Aula Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin demi menikmati pameran hasil karya mahasiswa agronomi Fakultas Pertanian Unhas yang dikemas dalam kegiatan bertajuk Agronomi Exhibition. Seperti apa keseruannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Agronomi Exhibition merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Agronomi atau Himagro Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diselenggarakan di Aula Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Di hari pertama terdapat 2 agenda inti, yakni seminar serta pameran. Usai dibuka oleh Dekan Fakultas Pertanian, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dewan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, kegiatan dilanjutkan dengan sesi seminar dengan topik strategi untuk menciptakan inovasi pertanian organik dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Narasumber dalam seminar ini ialah Dr. Insinyur Amin Yasi, MSI. Memasuki sesi selanjutnya yakni pameran karya mahasiswa. Tak hanya dari Prodi Agronomi, pameran ini juga melibatkan prodi lain yang ada di Fakultas Pertanian, yakni Prodi Proteksi Tanaman, Prodi Keteknikan Pertanian, dan Prodi Ilmu Tanah. Berbagai karya mahasiswa yang dipamerkan merupakan hasil praktikum sebagai bagian dari proses akademik mahasiswa. Mahasiswa yang terdiri dari 20 kelompok ini masing-masing memamerkan hasil karya terbaik mereka. Karya-karya yang dipamerkan dikategorikan ke dalam 4 jenis, yakni praktikum botani, fisiologi pasca panen, budidaya tanaman penyegar, dan arsitektur lanskap. Herbarium merupakan salah satu jenis yang paling banyak dipamerkan. Herbarium sendiri merupakan spesimen tumbuhan yang telah diawetkan dan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran serta untuk penelitian jangka panjang. Bentuk herbarium yang memiliki nilai estetika ini juga dapat digunakan sebagai penghias ruangan. Herbarium yang dipamerkan dalam kegiatan ini sangatlah beragam, mulai dari herbarium kering menggunakan tanaman pakis, bidara, dan bunga lili, hingga herbarium basah menggunakan bunga matahari mini, Taiwan Beauty, dan masih banyak lagi. Di bidang fisiologi pasca panen terdapat berbagai karya, salah satunya berupa bahan pengemasan yang ramah lingkungan serta mampu menjaga tanaman hasil panen agar lebih awet. Arsitektur lanskap yang dipamerkan merupakan rancangan desain Fakultas Pertanian yang dibuat dalam bentuk prototipe. Tak hanya itu, arsitektur lanskap yang dipamerkan juga dilengkapi dengan versi digital yang dibuat menggunakan teknologi CorelDRAW, Adobe Illustrator, Real-Time Landscaping, dan SketchUp. Baik. Kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan awalnya itu adalah proyek kegiatan praktikum untuk mendorong kreativitas mahasiswa terutama di dalam bidang fisiologi tanaman. Selama ini fisiologi tanaman selalu menjadi tulang punggung kegiatan praktikum untuk mendorong kreativitas mahasiswa. Nah, oleh karena kondisi peralatan yang ada di laboratorium dari tahun ke tahun itu terus mengalami penurunan akibat kerusakan karena hampir semuanya dalam bentuk gelas-gelas. Sudah 80% peralatan sudah tidak bisa dipakai. Nah, sekarang di sisi lain tidak pernah ada dana untuk memperbaiki kondisi peralatan praktikum fisiologi dan masalahnya kegiatan ini kan terus harus jalan karena ini bagian dari proses pendidikan. Nah, bagaimana mengatasi ini? Mencoba mengantisipasi dengan mendorong kreativitas mahasiswa melakukan proyek mini untuk menciptakan peralatan-peralatan yang mungkin bisa dilakukan atau dikembangkan sebagai kegiatan rutin pada fakultas. Nah, ternyata apa yang dilakukan dalam selama 4 kali berturut-turut itu memperlihatkan sesuatu yang di luar dugaan. Kreativitas mahasiswa luar biasa muncul dan apa yang mereka ciptakan itu bisa memberikan motivasi yang luar biasa dalam kemajuan kegiatan mendorong kegiatan penelitian di bidang pertanian. Nah, ini kemudian pada dilakukan pertama sebelum pandemi, sudah 2 kali berlangsung masuk pandemi, akhirnya berhenti. Nah, setelah pandemi selesai, kita mulai kembali masuk kegiatan ketiga kemarin, kreativitas kelihatan semakin muncul.
dan hasilnya luar biasa. Sekarang sebagian dari kegiatan praktiknya itu menggunakan peralatan-peralatan yang diciptakan oleh mahasiswa sendiri. Profesor Dr. Insinyur Haji Nasaruddin MS, salah satu inisiator kegiatan, menyampaikan apresiasi untuk agronomi exhibition ini dan berharap kedepannya akan ada peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas partisipan. Kegiatan ini bukan yang pertama kalinya dan diharapkan kedepannya dapat menjadi agenda tahunan dengan cakupan partisipan yang lebih luas serta kualitas karya pameran yang lebih baik. Suasana kampus Universitas Hasanuddin dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang merugikan lingkungan. Pasca acara fun run yang diselenggarakan oleh sebuah event organizer di lingkungan Unhas, jalanan kampus dihiasi oleh bekas air gelas kemasan plastik yang berserakan, meninggalkan jejak sampah plastik yang mencolok. Lantas, seperti apa penampakan dari sampah yang berserakan tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kejadian kontroversial terjadi di lingkungan Universitas Hasanuddin, di mana sampah plastik bekas air gelas kemasan bertebaran di jalanan. Sampah ini berasal dari aktivitas peserta fun run yang diselenggarakan oleh sebuah event organizer. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan memicu reaksi dari pihak-pihak yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar kampus. Dalam video yang beredar, terlihat jalanan di sekitar Unhas dipenuhi sampah plastik bekas air gelas kemasan. Sampah tersebut ditemukan berserakan di trotoar, taman kampus, dan area parkir, menimbulkan keprihatinan masyarakat. Kejadian ini menjadi momentum untuk mengingatkan semua pihak, termasuk I.O. dan peserta acara, akan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, terutama dalam pelaksanaan acara berskala besar di area kampus. Pentingnya kesadaran lingkungan di lokasi kampus menjadi sorotan utama dan diharapkan tindakan preventif dapat menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Tergantung jenis kegiatannya bagaimana. Kalau dia jalan santai, ya mungkin volume sampah tidak terlalu banyak. Kecuali di situ ada titik marsal, mungkin orang istirahat harus makan juga di situ, ya kita tidak tahu. Tapi setiap pelaksana kegiatan yang terlapor ke saya akan konfirmasi dengan panitia butuh berapa tenaga, sehingga saya bisa konfir dengan anggota berapa tenaga yang harus saya siapkan. Karena saya harus tahu di mana titiknya orang kumpul, di situ pasti banyak sampah. Seperti itu. Itu yang kalau kaitannya dengan bagaimana pengawasannya tentang perilaku dari oknum tertentu, baik pelaksana kegiatan acara ataupun oknum lain yang di luar, karena kita tahu sendiri kampus ini punya akses yang bisa dimasuki oleh umum tanpa ada batasan. Kita tahu sendiri kan. Jadi satu-satunya kampus di Indonesia yang saya tahu itu Unhas yang punya banyak pintu, punya banyak akses, sehingga punya banyak potensi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kaitannya dengan edukasi kepada peserta, walaupun teredukasi ya, kita tahulah budaya yang kita orang Indonesia. Kita bisa lihat sendiri lah. Tidak usah kita bilang orang di luar, mahasiswa sendiri bagaimana. Jadi memang perlu kesadaran masing-masing. Apalagi sudah diedukasi oleh panitia bahwa titik kumpul di sini sudah disiapkan tempat sampah. Kalau saya siapkan memang kantong. Kalau masalah acara Car Free Day, jadi sudah disiapkan, di sini tutup kumpul, situ sedia. Sampah ada, walaupun tidak masuk di tempat sampah, anggotaku ada yang stay. Tapi kalau kaitannya selain dari Car Free Day acara kemarin, walau alam saya tidak tahu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau masalah edukasi sebenarnya, ya kita kembali kepada privasi masing-masing. Karena mohon maaf ya, saya tidak buka boroknya orang Indonesia, saya juga termasuk orang Indonesia. Kita belum sadar sama sekali masalah persampahan. Jadi kalau semuanya bekerja sama dengan baik dalam hal ini, bahwa sampah kita sendiri yang buang, kita sendiri yang kalau bisa dibawa pulang, kalau tidak bisa buang pada tempatnya, itu bagus sekali. Seperti itu. Jadi kalau kaitan dengan acara, ada yang terkonfirmasi ke saya, ada tidak. Itu pun kalau terkonfirmasi, ya biasa panitia mau pakai tenaga sendiri untuk membersihkan atau tenaga kita. Kalau saya pada saat pelaksanaan operasional jam kerja, itu tidak boleh saya tawar. Saya punya tugas, sampah apapun yang ada di kampus saya bersihkan. Tapi kalau kaitannya bukan jam dinasnya saya, hari liburnya anggota, apanya mau dituntut? Ya kan? Ya mungkin hari ini baru saya follow up. Saya juga tidak tahu kemarin ada acara itu. Itu masalahnya. Oke, mungkin cukup jelas. Ya. Semua pihak, baik peserta acara, I.O. maupun pihak kampus diharapkan dapat bersinergi untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar Universitas Hasanuddin. Andrea Rina Karina, Andi Nur Rahmi Rabio, Unhas TV.
Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin berhasil mempertahankan predikat paripurna dari Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau LAMKPRS. Lantas seperti apa proses yang dilakukan dan apa saja fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki RSGMP Unhas untuk memperoleh predikat paripurna? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Hasanuddin sebagai bagian dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin telah meraih berbagai pencapaian. Pertama di Indonesia, RSGMP Unhas berhasil mendapatkan akreditasi sebagai RSGM di bawah naungan universitas yang berstatus sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau LAMKPRS sendiri merupakan salah satu dari 6 lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit di Indonesia sesuai dengan SK Menkes tahun 2021. RSGMP Unhas berhasil lulus akreditasi dengan predikat paripurna dari LAMKPRS pada 6 Desember lalu. Predikat paripurna ini bukan yang pertama kalinya bagi RSGMP Unhas. Di tahun 2018, RSGMP Unhas juga meraih predikat paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS. 6 dari lembaga akreditasi yang ada di Indonesia, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas itu diakreditasi oleh LAMKPRS, ya, lembaga akreditasi mandiri, salah satu lembaga akreditasi mandiri yang yang dipilih oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas, ya, itu adalah LAMKPRS. Dan alhamdulillah selama proses 3 hari kami dilakukan akreditasi baik secara luring maupun daring, ya, itu yang menilai antara dokumen dan apa yang ada di lapangan. Itu kita sudah mencapai paripurna. Jadi alhamdulillah ini menunjukkan kita yang kedua kalinya, ya, yang kedua kalinya kita mencapai paripurna, tetapi yang sebelumnya oleh lembaga akreditasi rumah sakit yang lain. Dulu namanya KARS. Nah, walaupun KARS sekarang masih ada, kita memilih lembaga akreditasi LAMKPRS itu, ya. Itu yang sehingga sekarang ini kita sudah terakreditasi. Memang, ya, apa sih sebenarnya akreditasi di rumah sakit itu adalah gambaran dari kualitas pelayanan, ya, bagaimana gambaran bagaimana stafnya bekerja, bagaimana pasiennya dikelola dengan baik sehingga mereka mendapatkan pelayanan dengan baik dengan prinsip pasien safety. Ya, prinsip pasien safety, ya, sehingga pada saat kita diakreditasi itu semua akan terlihat. Jadi akan terlihat bahwa memang Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas ini layak untuk diberikan paripurna, karena antara dokumen dengan apa yang terjadi di lapangan itu sinkron untuk mencapai nilai di atas 80 untuk mencapai paripurna. Dan itu alhamdulillahnya karena kami juga memiliki tenaga medis yang ada di sini itu adalah orang yang sementara pendidikan. Apa itu? Adalah orang yang sementara pendidikan menjadi dokter gigi dan orang yang sementara pendidikan menjadi dokter gigi spesialis. Nah, jadi itu juga diakreditasi juga. Jadi mereka juga ditanya bagaimana mereka bekerja, bagaimana pasien itu dia kerjakan dengan baik, ya, pasien safety-nya tercapai. Nah, itu sebenarnya apa yang ada di akreditasi itu. Nah, ini cara mempertahankan, saya kira dengan diberikannya ini berarti apa yang kita sudah catat dan tulis itu harus kita lakukan, dan apa yang kita lakukan harus ditulis sesuai dengan aturan yang ada. Cara mempertahankan yang pertama adalah dari tingkat sumber daya manusianya. Sumber daya manusia di sini sebagaimana kita ketahui, dia ada dokter, ada perawat, ya, ada staf yang lain manajemen, bahkan staf-staf pendukung, ya, seperti misalnya yang bertugas sebagai satpam, cleaning service, itu semua terakreditasi. Sehingga
kita setiap hari memberikan pemahaman bahwa apa yang mereka harus lakukan itu sesuai dengan standar akreditasi. Jangan pada saat diakreditasi saja kita ini. Tapi itu alhamdulillah kita sudah lakukan sekarang di Rumah Sakit Gigi dan Mulut ya. Bagaimana dokter memahami itu ya, meningkatkan pelayanan, bagaimana perawat serius dalam bekerja ya, satpam begitu juga. Jadi memenuhi SOP-nya. Prinsipnya bahwa dokter, perawat, dan seluruh komponen itu harus bekerja sesuai SOP kalau mau mempertahankan akreditasi tersebut. Salah satu parameternya pasien semakin banyak dan tidak ada kejadian luar biasa. Pencapaian ini tentu menunjukkan keunggulan fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki RSGMP Unhas. Rumah sakit pendidikan ini berhasil memperoleh nilai di atas 80% untuk kesesuaian dokumen dengan visit lapangan. Hal tersebut membuktikan pelayanan yang optimal di RSGMP Unhas telah menjadi budaya yang terus dipertahankan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi di rumah sakit khususnya Rumah Sakit Gigi Mulut Unhas ini kita mempunyai ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi pelayanan pada masyarakat dan yang kedua adalah fungsi pendidikan. Fungsi pelayanan dengan adanya akreditasi ini tentu saja akan memberi dampak pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, karena dalam akreditasi itu merupakan mempunyai standar-standar pelayanan di mana mutu akan meningkat dan itu akan berdampak pada masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan. Pada pendidikan, kami di pendidikan ada 3 unsur ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada pendidikan itu tentu saja ini adalah lahan pendidikan anak-anak khusus dalam keterampilan. Ya, kedokteran gigi punya keterampilan dipraktekkan di sini. Kemudian yang kedua adalah fungsi penelitian. Penelitian juga karena di Rumah Sakit Gigi Mulut banyak pasien dan banyak kasus yang merupakan lahan dari penelitian daripada anak-anak. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, Rumah Sakit Gigi Mulut juga berfungsi sebagai pengabdian masyarakat. Jadi selain secara tentu saja melayani dalam BPJS, asuransi pelayanan umum, juga ada beberapa kasus misalnya kita akan mengadakan BKGN di mana ada 3 hari pasien dalam, kalau nggak salah jumlahnya 750 orang, itu semua gratis. Nah itu salah satu contoh saja, tapi banyak yang lain. Itu aja barangkali. Predikat paripurna ini diperoleh dengan kerja keras dan kolaborasi dari berbagai elemen yang ada di RSGMP Unhas. Tentunya dari pencapaian ini banyak hal yang harus terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Baik, RSGMP Unhas ini sebenarnya memiliki fasilitas sebagai rumah sakit khusus gigi dan mulut. Kami memiliki fasilitas rawat jalan, rawat inap, dan instalasi gawat darurat. Tapi secara khusus, karena kami adalah rumah sakit khusus gigi dan mulut, kami prioritaskan pada kasus-kasus yang terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Dan beberapa unggulan layanan lain yang ada, seperti kami mempunyai fasilitas laboratorium, yang laboratorium klinik, laboratorium dental laboratorium, kemudian radiologi khusus kedokteran gigi yang memang lebih spesifik ke layanan radiologi untuk kedokteran gigi. Itu diantaranya. Yang ini harusnya kami akreditasi yang paripurna pertama itu sekitar 2018 yang lalu ya. Kemudian setelah itu kami kan dalam 5 tahun harus direakreditasi kembali, dan baru tanggal 6 Desember ini kami kembali mendapatkan sertifikat paripurna yang kedua kalinya. Sebenarnya ini adalah suatu proses akreditasi, kan sebenarnya proses budaya ya. Membudayakan sebuah pelayanan itu menjadi terbiasa dengan sistem pelayanan yang idealnya. Jadi, sebenarnya kami sudah memulai secara bertahap dengan membiasakan kita melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian kami melengkapi fasilitas yang kira-kira dibutuhkan untuk melengkapi sebuah proses yang dikatakan terakreditasi. Kemudian sumber dayanya kita mulai lengkapi dengan sarana sumber dayanya kita mulai berikan pelatihan dan sebagainya. Dan akhirnya untuk ini kan akreditasi sebuah penilaian. Jadi proses itu akhirnya dinilai dalam sebuah untuk mencapai ke sana, kita evaluasi dulu secara internal. Apakah sudah seperti itu? Kita buat semacam pembimbingan, kemudian kita buat survei stimulasi internal. Apakah sudah seperti itu yang berjalan? Jadi pasien masuk dan sebagainya, sampai pasien keluar, terus apa yang harus diberikan ke pasien itu kami evaluasi. Setelah itu, pada tahapan itu semua secara internal, mulai kami melakukan
pembimbingan dari lembaga akreditasi, dan setelah itu kami minta ke lembaga akreditasi tersebut untuk melakukan survei apakah kami sudah layak atau tidak. Itu tahapan yang sebenarnya cukup panjang, tapi namanya merubah sebuah budaya ya. Akreditasi ini budaya sebenarnya. Kalau kita sudah membiasakan semua itu berjalan seperti sudah jadi kebiasaan. Ya, itu yang kita, dan syukurnya karena kami merupakan salah satu rumah sakit pendidikan gigi dan mulut yang pertama yang terakreditasi, jadi kami sebenarnya sudah punya pengalaman. Ini yang sangat membantu kami di periode preakreditasi kemarin terakhir ini. Ya. Pencapaian yang diperoleh RSGMP Unhas ini mendapatkan apresiasi dan support dari berbagai pihak. RSGMP Unhas berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan baik dari segi fasilitas, sarana maupun prasarana, sehingga tidak hanya dapat melahirkan SDM-SDM yang berkualitas, juga dapat memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Seneni Putri Intan mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.